Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi bersama kakak di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Nah adik-adik apa kabarnya? Kakak harap adik-adik tetap sehat dan tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu biar kita sama-sama semangat. Kita mau nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa ya, apalagi di masa pandemik ini. Tetapi dalam minggu ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Saya ajari be hamion sude asalam huboto hami dalan sidalanan nami. Saya ajari be hamion sude. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka firman Tuhan tertulis di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Inang akan baca untuk kalian semua. Begini firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka.
Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran karena kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, apakah kita senang hari ini? Ada yang senang ya, apalagi beribadah lewat Zoom, lewat live streaming dan lain sebagainya. Tetapi ada yang tidak senang karena apa? Tidak menginjakkan kakinya di rumah Tuhan, di gereja. Sudah rindu Inang, Inang juga rindu kepada kalian. Tetapi karena masa pandemi, kita tidak datang ke gereja, kita tidak bersekutu di gereja, kita tidak beribadah di gereja. Tetapi meskipun demikian anak-anak sekolah minggu, meskipun keadaan kita yang demikian, jangan sampai mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, berdoa dan mendengar sabda Tuhan. Karena itu persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu untuk mendengar arahan Tuhan di dalam kehidupan. Firman Tuhan ini sangat enak sekali karena Yesus pada saat teks ini dituliskan, dia berumur 12 tahun. Sebelumnya Yesus tidak diceritakan. Ketika Yesus hanya berumur sampai 8 hari, dia disunat, hanya itu saja. Lalu di dalam usia yang ke-12 tahun, kita melihat dia sebagai anak-anak. Ayo di sini siapa yang umurnya 12 tahun, ayo. Ya yang umur 12 tahun kira-kira seperti kamulah Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi ketika ada sebuah perayaan yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, mengikuti perayaan Paskah, Yesus ikut, tidak pernah tidak ikut. Orang tuanya selalu membawa Yesus ke dalam perayaan-perayaan besar orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah perayaan penting, yaitu perayaan Paskah, mengingat keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi di dalam perayaan itu Yesus pun diikut sertakan orang tuanya untuk merayakan perayaan Paskah. Jadi perayaan-perayaan itu tidak dilepaskan dari kehidupan Tuhan Yesus. Sebagai orang Yahudi, maka orang tuanya juga mengajak Tuhan Yesus, tidak pernah ditinggalkan. Tetapi kita lihat tadi ceritanya anak-anak sekolah minggu, bahwa Yesus tidak pergi kemana-mana, dia pergi ke bait suci. Dan di dalam bait suci dia mendengar alim ulama bercerita tentang pengajaran Allah di dalam Alkitab, kitab suci. Dan Tuhan Yesus juga bertanya tentang firman Tuhan. Dia senang di rumah Bapa, dia senang di gereja,
Dia ingin tinggal di gereja. Dia ingin tinggal di tempat bait suci itu. Anak-anak sekolah minggu, kita lihat bagaimana kekhawatiran orang tuanya, Maria dan Yusuf. 3 hari mereka mencari Tuhan Yesus. Tahu-taunya Tuhan Yesus di mana? Di gereja. Tahu-taunya Tuhan Yesus di bait suci. Dia mendengar firman Tuhan, dia mengajar juga di sana. Wah, luar biasa. Tetapi kekhawatiran orang tuanya itu terbalaskan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus di mana? Di bait suci. Tetapi di sana ibunya berkata, "Nak, kenapa kamu melakukan demikian?" Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus marah? Tidak. Justru mengingatkan bahwa dia lebih ingin tinggal di rumah Bapaknya. Bapaknya di sini adalah Tuhan Allah. Memang Maria dan Yusuf adalah orang tua secara jasmani. Tetapi yang mau dikatakan di sini bahwa kehidupan Tuhan Yesus tidak terlepaskan di tengah-tengah semua orang. Anak-anak sekolah minggu, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kehidupan kita? Lihatlah Tuhan Yesus. Ketika dia anak-anak di dalam usia yang 12 tahun, dia sangat-sangat mencintai gerejanya. Dia sangat-sangat mencintai bait suci. Dia sangat ingin hidup di bait suci. Nah, pertanyaan untuk kita, apakah kita senang? Dan apakah kita menyukai dan mencintai gereja kita? Sekarang kamu tinggal di mana coba? Gerejamu apa? HKBP Pasar Rebo. Nah, bagaimana anak sekolah minggu untuk mencintai gereja ini? Ya, pastinya kita harus hadir di dalam ibadah. Tetapi di saat ibadah jangan pernah buang sampah sembarangan. Iya toh? Kan kita mencintai rumah Bapa. Harusnya kita menjaga kebersihannya. Dan yang kedua, tidak hanya menjaga kebersihannya, yang paling penting adalah di rumah Bapa kita bisa mendengar firman Tuhan. Lah, gimana yang pendeta? Kami di rumahnya, kami ibadah lewat live streaming. Itu karena kita masih di dalam keadaan pandemi. Kita berdoa supaya pandemi ini selesai dan kita bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sukacita, mengingat kembali dan bersekutu dengan kawan-kawan kita, ya. Tetapi yang mau dikatakan bagaimana kita harus mencintai rumah Tuhan. Anak-anak Tuhan harus mencintai rumah Tuhan. Memang dikatakan rumah Tuhan adalah dirimu sendiri. Tidak hanya gedungnya, ya, tetapi dirimu sendiri. Bagaimana engkau mencintai dirimu sebagaimana Tuhan Yesus mengasihimu. Dia sudah berkorban untukmu dan dia memberikan kemerdekaan dan dia juga memberikan pengampunan kepadamu. Maka untuk itu cintailah dirimu, cintailah kehidupanmu sebagai bait Allah. Jangan engkau mengotori dirimu dengan dosa. Ya, jangan mengotori hidup kita dengan dosa karena Tuhan tidak mengizinkannya. Karena itu anak-anak sekolah minggu, di dalam minggu ini kita harus mengingat kembali meskipun di dalam masa pandemi, meskipun di dalam ibadah kita lewat live streaming, tetapi anggaplah ketika engkau beribadah di rumah, engkau beribadah bersama dengan Tuhan dan Tuhan hadir di sana, dan tetaplah menjaga ibadahmu sama seperti Yesus yang tetap konsisten menjaga ibadahnya di bait suci. Kiranya anak-anak sekolah minggu dikuatkan di dalam kehidupan, dan saat ini juga kita sedang merayakan pesta Gotilon dan HUT gereja kita yang ke-42. Mari kita anak-anak sekolah minggu mendoakan gereja HKBP Pasar Rebo
supaya gereja kita semakin baik dan semakin maju di dalam pelayanan dan pemberitaan Injil ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Sai lopokon mahatami tu bagasan rohakon asa marpar buei di bagasan ngolukon. Amin. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
adik-adik, siapa yang sudah dengar firman Tuhan di depan di video tadi? Firman Tuhannya menceritakan tentang apa sih adik-adik? Ada yang mau kasih tahu? Tentang Tuhan Yesus di Bait Allah pada umur 12 tahun. Bait Allah itu apa sih adik-adik? Gereja, betul sekali. Dari video di depan tadi, Kakak Andi ingin membagikan dua hal yang bisa Kakak Andi dan adik-adik pelajari dari ceritanya. Yang pertama, kita bisa sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus menghormati mama dan papanya. Siapa namanya? Yusuf dan Maria. Bagaimana Kak Andi tahu? Kalau kita lihat di ayat di atas nats tadi, kita bisa sama-sama tahu Tuhan Yesus mengikuti Paskah adik-adik. Bahkan sampai keluar kota. Keluar dari kotanya Nazaret untuk mengikuti Paskah. Nah, Kakak nih mau lihat nih, mau tanya adik-adik. Kalau Tuhan Yesus sampai harus berjalan jauh untuk mengikuti Paskah. Kalau adik-adik, siapa yang masih suka males hanya untuk gereja? Ada? Masih ada? Bahkan gereja sekarang karena kita nggak bisa ketemu, gerejanya hanya lewat online adik-adik. Hanya buka mata, buka TV atau HP, dan kita mengikuti. Siapa yang masih males? Siapa yang kalau dibangunin mama papanya, bangun hari Minggu mau gereja, tapi masih di tempat tidur? Ada? Gak ada ya adik-adik, kita harus mengikuti seperti Tuhan Yesus. Rajin ke gereja dan rajin mengikuti ibadah. Dan yang terakhir, yang kedua yang Kakak Andi ingin sampaikan adalah dari cerita tadi kita bisa sama-sama tahu Tuhan Yesus tinggal di dalam Bait Allah selama 3 hari adik-adik. Adik-adik tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sana? Ini mau ajak adik-adik buka Alkitabnya lagi. Kita lihat Lukas 2 ayat 46. Kakak nih wakilkan ya. Atau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Tuhan Yesus mau mendengar adik-adik. Tuhan Yesus bahkan mau mengajukan pertanyaan terkait firman Tuhan. Nah adik-adik kalau misalnya kegiatan kelas nih di Zoom, per kelas dibagi-bagi, adik-adik mau gak ya dengerin kakak guru sekolah minggunya menceritakan firman Tuhan? Bahkan adik-adik ada gak ya yang pernah bertanya tentang firman Tuhan saat kakak guru sekolah minggunya menceritakan lewat Zoom? Apa ada? Nah adik-adik, kakak ini mengingatkan adik-adik, mengingatkan kakak ini sendiri dan juga adik-adik untuk meneladani firman Tuhan Yesus ini, cerita Tuhan Yesus ini. Kita harus senantiasa mendengar, kemudian mengajukan pertanyaan supaya pemahaman kita tentang firman Tuhan semakin dalam, semakin baik, semakin hebat. Demikian cerita kakak Ani minggu ini. Adik-adik jangan lupa untuk mengikuti Zoom di kelasnya masing-masing ya. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Warta Sekolah Minggu, Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Yang pertama, pelayan ibadah kita. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Inang Pendeta NS Boru Simanjuntak. Cerita firman Tuhan dilayani oleh Kakak Ani Tambunan. Song leader kita hari ini ada Kakak Kalista Siregar dan Kak Kristina Sibarani. Doa syafaat kita dari kelas 56 yaitu Felicia Sirait. Selanjutnya berita sekolah minggu. Setelah adik-adik mengikuti ibadah online, adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan kelas masing-masing. Untuk linknya akan di-share melalui grup WhatsApp orang tua. Yang kedua, sekolah minggu berdoa. Setiap hari Jumat jam 8 malam, adik-adik dapat berpartisipasi untuk berdoa bersama di rumah masing-masing untuk mendoakan saudara kita yang seiman dan orang-orang sekitar kita. Bagi Amang, Inang, atau adik-adik yang rindu mendoakan atau memiliki pokok-pokok doa dapat menghubungi Kakak Jelita Samosir.
Persembahan untuk adik-adik dapat memberikan persembahan melalui Sintua Week masing-masing atau dapat mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik yang rindu melayani sebagai petugas untuk doa syafaat dapat menghubungi Kakak Rondang Panjaitan, dan bagi Amang atau Inang juga orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp orang tua dapat menghubungi Kakak Rondang Panjaitan pada kontak berikut ini. Demikian warta sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, HKBP Pasar Rebo, agar diberkati mulai dari pendeta, parhalado, dan juga jemaatnya. Terlebih pada kami anak-anak sekolah minggu agar diberkati di dalam sekolahnya, agar bisa menjadi murid yang baik dan juga murid yang pintar. Berkati juga orang tua kami di dalam pekerjaannya dan dimanapun mereka berada, agar selalu diberi kesehatan dan juga umur panjang. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami di dalam pemerintahannya, mulai dari jabatan yang terendah hingga jabatan yang tertinggi ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, agar diberi hikmat dan kesabaran untuk memimpin negara ini agar bisa menjadi lebih maju dan juga lebih baik. Kami berdoa untuk dunia ini ya Tuhan, yang sedang dilanda dengan virus COVID-19, agar bisa Engkau hilangkan ya Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa menjamah dan menghilangkan penyakit COVID-19 dari dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita, mari kita memuji Tuhan. Adik-adik akan minta untuk bangkit berdiri. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula mengarahnya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mengumpulkan persembahan kita dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. By the sun.